Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dicurahkannya nikmat keimanan kepada kita semua. Sebab seandainya bukan karena iman, saya yakin tidak mungkin kita datang untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Bahkan seandainya bukan karena iman, tidak mungkin kita mau tinggal duduk-duduk. Iya. Namun sebelum itu saya mohon maaf kalau mic tak lebih tinggi dari saya. Iya. Bukan mic tak sebenarnya yang tinggi, tapi saya mantulnya pendek. Iya. Saya tidak mau menyetel mic-nya karena beberapa tahun silam di masjid sebelah perumahan BTN Sabe ada namanya Masjid Babul Falah. Mic-nya tinggi sekali sampai podiumnya juga sungkok puji kelihatan. Iya. Kuatur itu mic-nya sekali pakai. Iya, Nabi bilang itu Pak Haji di depannya podium. Kenapa? Karena dia yang ngatur. Iya. Namun demikian ternyata Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya bukan berdasarkan postur tubuhnya, tetapi yang paling mulia di sisinya adalah yang paling takwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berseru hanya kepada hambanya yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Untuk bertakwa kepada Allah ini diraih dengan beribadah atau beramal soleh hanya kepada Allah. Seperti kita menjalankan ibadah puasa untuk mendapatkan derajat ketakwaan. Kita juga menegakkan sholat untuk mendapatkan derajat ketakwaan. Kita menunaikan zakat untuk mendapatkan derajat ketakwaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berseru kepada hambanya yang beriman agar meraih derajat ketakwaan ini di dalam kehidupan yang singkat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berseru kepada orang-orang yang bertakwa, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah dengan perkataan yang benar. Perkataan yang benar ini kata para ulama, kalau amal soleh untuk meraih derajat ketakwaan adalah hubungan hamba kepada Rabb-nya, maka perkataan yang baik ini adalah untuk mempererat hubungan antara sesama manusia. Kalau kita mendapatkan derajat ketakwaan, perkataan juga kita baik kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya akan disempurnakan amalan-amalanmu
Jadi kalau mau lihat orang yang baik puasanya, lihat ucapannya di saat berpuasa. Iya. Kalau mau lihat orang yang bagus salatnya, lihat ucapannya terhadap sesama. Iya. Kalau mau lihat orang yang sampai zakatnya, lihat ucapannya. Iya. Makanya puasa itu wasyamu junnatun. Puasa itu tameng, ujung tombaknya adalah perkataan yang baik. Fa idza kana shaumu yaumis ahadikum, maka siapa yang berpuasa pada suatu hari, fala yarfuth yauma idzin wala yasfat, maka jangan ada yang berkata kasar, jangan ada yang berkata kotor. Bahkan terkhusus bagi orang yang berpuasa, jangankan dikata-katai, dipangarai pun dia masih berkata, saya sedang berpuasa. Begitu juga kata para ulama, kalau mau lihat orang yang bagus salatnya, lihat hubungannya terhadap sesama manusia. Iya. Maka amalan-amalan kita ini disempurnakan berdasarkan hubungan kita terhadap sesama manusia melalui cara kita berkomunikasi. Mau lihat orang yang diterima zakatnya, diterima sedekahnya, lihat caranya berucap. Karena datang orang 10 biji jina bawa jalan kote ke Masjid Nurul Jamil untuk Pak Buka. Nah 60 orang tanya, dapat joko tadi? Dapat joko tadi jalan kote? Kalau 10 biji pasti ada 50 orang tidak dapat. Ada tong orang di hari kedua menyumbang 1 dos teh kotak. Nah sampainya malam ke-18 tanya panitia, masih ada itu teh kotak? Salom habis karena 1 dos. Kotonji lagi minum dengan anak lu, bungkus ke lagi pulang. Jadi kalau mau lihat orang yang diterima pemberiannya, lihat dari ucapannya. Pemberian yang baik adalah pemberian yang tidak perlu diungkit-ungkit ke siapa yang diberi, apa yang diberikan, dan kapan, untuk apa dia diberikan. Makanya salah satu orang yang dilindungi oleh Allah di hari kemudian adalah orang yang bersedekah. Tasaddaqa bisadaqatin fa'afah. Orang yang bersedekah dengan satu sedekah. Ya, misalnya dibotolkan dia bersedekah 1 botol, digelaskan dia bersedekah 1 gelas, baru dia sembunyi-sembunyi hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya dia tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kalau kita bertakwa kepada Allah melalui amal soleh kita, lalu kita iringi ketakwaan kita dengan perkataan yang benar, kata Allah, yuslih lakum a'malakum, niscaya akan disempurnakan amalan-amalan kalian, disempurnakan puasa kalian, disempurnakan sholat kalian, disempurnakan sedekah kalian, disempurnakan amalan-amalan saleh kalian. Bahkan bukan sekedar disempurnakan, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya akan diampuni dosa-dosa kalian. Amalan yang disempurnakan, dosa yang diampuni sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka sungguh dia akan memperoleh kemenangan yang besar, kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang tidak ada cacatnya sedikit pun, kemenangan yang dibangun di atas ketaatan, bukan kemenangan yang dibangun di atas kecurangan, tapi kemenangan yang sedikit pun tidak ada kekurangannya, tapi benar-benar kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kekal di dalamnya. Maka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, sebagai hamba yang beriman, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan ini, sebab hidup ini hanya sekali, hanya sebentar. Perjalanan hidup kita di dunia ini hanya sekedar perjalanan dari hari kelahiran tak menuju hari kematian tak. Hari kelahiran tak semakin jauh, yang jauhnya tidak mungkin bisa kembali lagi.
Justru hari kematian kita tidak tahu apakah masih ada sholat subuh sebentar atau tidak ada nih. Maka sebagai hamba yang beriman senantiasa menyibukkan diri untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bertakwa sempurnakanlah ketakwaan ini dengan mengiringi amalan-amalan soleh kita dengan perkataan yang baik. Kemudian yang ketiga, orang yang berusaha meraih derajat ketakwaan dengan amal solehnya yang diiringi dengan perkataan yang baik adalah ciri orang yang bagus hubungannya kepada Allah, bagus hubungannya kepada sesama manusia. Dan orang yang bagus hubungannya kepada Allah dan bagus hubungannya kepada manusia adalah ciri orang yang akan mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.